May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan untuk kembali bersua dan berjumpa. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat sehingga mampu untuk optimal dalam ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak Bapak dan Ibu sekalian membahas tentang satu sejarah dari perjalanan hidup atau perjalanan sejarah umat Islam. Kita akan membahas sebuah dinasti yang penuh berjasa terhadap perkembangan dakwah Islam. Cuman memang materinya ini materi sejarah ya. Jadi kalau materi sejarah itu tentu materi yang agak sedikit perlu ada kalau orang bilang biasanya itu konsentrasi lebih ya. Sehingga ketika nanti insya Allah materi ini disampaikan, kita termasuk orang yang tidak terlalu sulit dalam mengikuti. Nah itu yang perlu untuk kita ini kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba memulai ya kajian sejarah kita. Bismillah ya. Saya mau coba live Instagram nih, cuman kok kayaknya sedang ada masalah ya. Supaya bisa memberikan manfaat kepada yang lebih banyak. Nampaknya tidak bisa. Tumben, biasanya bisa. Oke. Ya, baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kajian kita membahas tentang dinasti Bani Umayyah. Saya yakin ketika berbicara tentang dinasti Bani Umayyah, banyak di antara kita mungkin yang sudah mendengar cerita tentang dinasti Bani Umayyah, banyak di antara kita yang sudah mendengar. Hanya memang tidak banyak dari kita yang memahami secara detail. Nah, saya mau mencoba untuk mengajak Bapak dan Ibu sekalian, sahabat sekalian mempelajari tentang sejarah dari agama kita, agar kita termasuk bahagian orang yang memahami tentang asal-usul. Dan kita perlu tahu bahwa dalam peradaban manusia yang pernah ada, itu ternyata Islam mampu menjadi pemimpin peradaban, dan ketika memimpin peradaban itu dunia ini menjadi makmur. Kita banyak mendengar berbagai macam peradaban ya. Peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban Persia. Kalau kita lihat dari semua yang ada itu, maka jejak yang ada bahkan bisa kita lihat kasat mata sampai sekarang. Itu bagaimana kemakmuran hadir di bumi tersebut itu adalah jejak ketika Islam ini memimpin. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata asal muasal atau sejarah kita ini mampu untuk bisa membuat bumi ini betul-betul makmur. Jadi
ketika disampaikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, itu bukan hanya sekedar simbol semata, tidak ya, tetapi itu bahagian daripada fakta yang pernah hadir dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, Bani Umayyah ini adalah dinasti yang hadir setelah kekhalifahan Khalifah Rashidin. Jadi kalau kita lihat dalam fase perkembangan sejarah Islam, pertama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun beliau menjadi nabi. Tidak lama ya. 23 tahun menjadi nabi. Setelah beliau wafat, masa kepemimpinan disebut dalam era sejarah itu dengan masa Khulafaur Rasyidin. Itu dari meninggalnya Nabi 632 sampai dengan 661 Masehi. Kurang lebih 30 tahun. Setelah itu berganti ke dinasti Bani Umayyah. Dari 661 sampai kurang lebih 750. Kurang lebih 90 tahun, tidak sampai 100 tahun. Selesai dari dinasti Bani Umayyah, pindah ke dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah itu dari 750 berarti sampai dengan 1517, lumayan panjang. Ya, dengan segala dinamikanya. Karena memang panjang, tentu dinamikanya juga panjang. Lalu dari 1517 sampai dengan 1924. Berpindah dari dinasti Bani Abbasiyah menuju dinasti Utsmaniyah atau Turki Utsmani sampai dengan sekarang ya. Tidak banyak yang menguasai karena memang seolah menjadi sebuah konsensus kala itu bahwa yang menguasai dunia Islam itu satu. Ya, dari perjalanan panjang 1400 tahun itu kalau dibikin fase sejarahnya tidak sampai lebih dari satu tangan itu nyebutnya. Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, Turki Utsmaniyah, tidak lebih dari satu tangan. Ya. Jadi cukup 4 jari untuk menggambarkan secara global masa kepemimpinan Islam. Di antara masa perjalanan kehidupan Islam menguasai dan mewarnai dunia itu Masya Allah luar biasa. Kita akan merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan bumi ini melalui tangan para pemimpin Islam. Sebelum membahas tentang dinasti Bani Umayyah, kita akan sedikit melihat bagaimana kepemimpinan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara singkat, setelah Nabi SAW wafat, ngampuk kepemimpinan memang Nabi SAW tidak langsung memberikan asas ya, atau modelnya secara khusus. Jadi kalau kita lihat nanti ketika berganti masa, berganti model, memilihnya berganti karena memang Nabi SAW tidak memberikan asas dasar secara khusus. Kalau nanti meninggal pemimpin maka pilih dengan cara seperti ini, tidak ada. Ya, tidak ada dasar khusus yang seperti itu. Maka ketika Nabi SAW wafat terjadi konsensus di Saqifah Bani Sa'idah antara kaum Muhajirin dan Ansar ya, dengan seluk-beluk ceritanya Saqifah Bani Sa'idah. Tapi intinya ada konsensus antara Muhajirin dan Ansar memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin. Maka beliau disebut dengan Khalifatur Rasul. Apa Khalifatur Rasul? Pemimpin yang datang setelah Rasul, setelah Nabi Muhammad. Khalifah. Maka maknanya khalifah itu yang khalafa, ja'a ba'dahu, datang setelahnya. Khalifah. Maka kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah cerita tentang penciptaan manusia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada para malaikat kala itu bahwa Allah ingin menjadikan khalifah fil ardh. Khalifah ini maknanya bukan pemimpin, tetapi makhluk yang akan Allah ciptakan kembali. Kenapa manusia disebut khalifah? Karena sebelum manusia Allah pernah ciptakan juga makhluknya
untuk menghuni bumi ini. Hanya mereka yang diciptakan itu menumpahkan darah, membuat kerusakan, maka malaikat kala itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah dulu juga pernah diciptakan makhluk yang serupa seperti yang ingin diciptakan, tapi dia menumpahkan darah, ya, membuat kerusakan. Makanya manusia disebut khalifah. Nah, Abu Bakar kala itu mendapat julukan khalifah yang datang setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka disebut Khalifatur Rasul. Tidak lama beliau memimpin dan menjadi khalifah itu 2 tahun karena beliau meninggal dunia. Semua sistem yang ada sampai dengan dinasti terakhir nanti, pemimpin itu tidak diganti kecuali meninggal dunia. Pemimpin tidak dibatasi dengan masa jabatan, tapi pemimpin diganti setelah meninggal dunia. Maka nanti ada yang menjadi pemimpin itu sampai 30 tahun. Tapi ada yang menjadi pemimpin hanya 7 bulan. Hanya 1 tahun. Dari sekian banyak pemimpin yang hadir dalam dunia Islam, mungkin hanya 1 saja yang diganti tidak karena meninggal dunia. Hanya 1 yang diganti tidak dengan meninggal dunia. Amut tahkim atau amul jamaah. Ketika terjadi perselisihan di antara umat Islam, kala itu Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah menggantikan ayahandanya. Beliau mengadakan perjanjian dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan, meletakkan jabatan dan memberikannya kepada Muawiyah, sehingga tahun itu disebut sebagai Amul Jamaah. Tapi hanya 1 ini saja yang diganti tidak pakai meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memimpin tidak lama, kurang lebih 2 tahun, tapi semasa beliau memimpin ini, Masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan berbagai macam kebaikan di masa krusial. Karena ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia, itu hampir semua orang yang sudah memeluk Islam itu maunya murtad. Kalau tidak murtad secara keseluruhan, mereka maunya menjalankan syariat ini pilih-pilih. Oke, sekarang Nabi sudah meninggal, maka sekarang syariat saya mau pilih-pilih. Saya maunya sholat tapi nggak mau zakat. Ada yang saya mau zakat tapi saya nggak mau sholat. Ada yang mau puasa tapi nggak mau haji. Ada yang mau ini, mau pilih-pilih. Maka kala itu Abu Bakar As-Siddiq praktis selama 2 tahun ini tidak banyak yang dilakukan oleh beliau kecuali menjaga agama ini agar tetap berjalan, atau menjaga dakwah ini agar tetap berjalan. Maka beliau memerangi orang-orang murtad. Dalam Islam, orang yang sudah masuk Islam lalu murtad itu diperangi, hukumnya begitu. Ya. Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang dia mengganti agamanya maka perangi dia. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga di masa itu banyak sekali orang ngaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi palsu dari ujung Yaman sampai ujung Syam penuh. Dan banyak pengikutnya. Bukan nggak ada pengikutnya, banyak pengikutnya. Maka Abu Bakar kala itu juga memerangi nabi-nabi palsu ini. Memerangi orang-orang yang pilih-pilih syariat. Sehingga praktis sekali lagi 2 tahun beliau ketika memimpin menjadi khalifah itu isinya hanya perang dan perang untuk mempertahankan dakwah agama ini. Meninggal dunia. Lalu berpindah kepada pemimpin berikutnya. Beda kalau tadi konsensus antara Muhajirin dan Ansor, kalau Abu Bakar lain ketika pindah menuju ke Umar bin Khattab. Abu Bakar sebelum meninggal dunia, di akhir hayatnya beliau sakit, beliau merasa bahwa sudah tidak lama lagi beliau bisa bertahan, maka beliau memanggil semua sahabat senior. Ketika dipanggil, disampaikan usulnya. Apa usul Abu Bakar kala itu? Aku ingin pengganti setelahku untuk menjadi pemimpin adalah Umar bin Khattab. Ya, Masya Allah, ini Abu Bakar punya anak kala itu, punya, bisa untuk memberikan pada anaknya, sangat bisa, karena semua orang sudah satu suara, tidak ada yang berani untuk membantah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ingin meletakkan pondasi yang benar tentang tata cara memilih pemimpin, sehingga beliau tidak berikan kepada anaknya.
tidak berikan kepada saudaranya, diberikan kepada Umar yang berbeda secara kabilah juga berbeda. Abu Bakar dari Bani Tamim, Umar dari Bani Adi, berbeda, jauh mereka, tetapi melihat kemaslahatan bagi umat. Maka ketika kala itu dilihat yang mampu untuk menjadi pemimpin bagi umat ini adalah Umar bin Khattab, dipanggil satu-satu. Yang dipanggil tentu bukan Umar bin Khattab, sahabat-sahabat senior semuanya dipanggil, dan tidak ada dari mereka yang tidak setuju, semuanya setuju. Memang karena kala itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu perannya luar biasa di antara para sahabat, kedudukannya juga luar biasa di antara para sahabat. Maka ketika meninggal dunia, sahabat-sahabat senior yang sudah dipanggil satu-satu ini, mereka berkumpul berembuk, kita jalankan wasiatnya Abu Bakar. Beliau meminta agar penerusnya adalah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab tidak lama langsung dibaiat menjadi pemimpin. Kala itu gelarnya dirubah menjadi Amirul Mukminin. Kenapa? Karena terlalu panjang kalau pakai khalifah. Kalau Abu Bakar Khalifatur Rasul, itu Abu Bakar, pengganti Rasul. Nah kalau berikutnya berarti penggantinya Rasul. Khalifati Rasulillah. Nanti kalau ke bawah lagi, khalifati Rasulillah. Bawah lagi, panjang lagi. Akhirnya diberikan gelar Amirul Mukminin. Dan khalifah kalimatnya diangkat menjadi makna syar'i atau makna urfi, itu bukan sebagai pengganti, tetapi khalifah seolah menjadi bahagian daripada sebutan pemimpin. Jadi sebenarnya kalau sebutan pemimpinnya itu Amirul Mukmininnya, bukan khalifahnya. Hanya memang setelah wafatnya Abu Bakar, khalifah ini dinisbahkan ya kepada makna pemimpin. Umar bin Khattab memimpin 10 tahun. 10 tahun penuh dengan segala macam rahmat dan berkah bagi umat ini. Karena 10 tahun memimpin, praktis agama ini sudah settle, agama ini sudah sudah tegak berdiri kokoh, tidak ada lagi rong-rongan dari dalam. Maka Umar bin Khattab memberikan kesempatan dakwah untuk memperluas kepada dunia. Maka kalau kita lihat, Masya Allah luar biasa, bagaimana di masa Umar bin Khattab futuhat itu dibuka, Persia dibuka, Romawi dibuka, Syam dibuka, Mesir dibuka, Al-Quds, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dibuka, dakwahnya kemana-mana. Dan beliau meletakkan pondasi dalam bernegara dalam Islam. Beliau yang membuat sistem syura, sehingga pemimpin itu didampingi oleh penasehat-penasehat yang senantiasa mengontrol. Beliau yang meletakkan pondasi sistem Baitul Mal, bagaimana nanti Baitul Mal ini yang mengurusi kepentingan kaum muslimin. Beliau yang mengasas tentang masalah administrasi, bagaimana beliau belajar dari Persia dan Romawi, tempat-tempat yang mampu untuk dibuka, ternyata mereka memiliki ilmu tentang pendataan administrasi, maka didata dengan detil. Beliau yang mengasas sistem pertanahan. Kenapa diasas sistem pertanahan? Karena memang kala itu Islam dibuka luas. Dan ketika dibuka luas, banyak tanah yang masuk ke dalam wilayah kaum muslimin. Ini tidak dimiliki oleh Amirul Mukminin, tidak dimiliki oleh pemimpin kaum muslimin. Beda dengan masa lalu. Yunani menaklukkan, tanah yang ditaklukkan punya raja. Persia, Romawi menaklukkan, tanah yang ditaklukkan punya raja. Kalau sekarang Umar bin Khattab meletakkan pondasi, tidak begitu ceritanya. Bagaimana nanti tetap dimiliki oleh mereka yang memiliki tanah itu, hanya membayar pajak, pajaknya ditetapkan. Lalu bahagian yang diterima oleh mujahidin bagaimana? Itu di zamannya Umar bin Khattab. Lalu bagaimana juga sistem ketentaraan ditata dengan rapi. Ya, kavaleri, infanteri, ya, pasukan memanah, pasukan ini, pasukan itu, semuanya ditata dengan rapi. Jenjang kepangkatan ditata dengan rapi, itu di zamannya Umar bin Khattab. Ketegasannya terhadap gubernur, di masanya Umar bin Khattab itu ada 8 kegubernuran. Ya, Madinah, Mekah, Jazirah, Syam, Mesir, Basrah, Kufah, Yaman.
Ya, ada 8 gubernur dipimpin oleh Bahrain juga termasuk, dipimpin oleh gubernur-gubernur yang ditunjuk. 10 tahun tanpa terasa. Beliau meninggal dunia tidak pakai sakit. Artinya tidak pakai sakit seperti Abu Bakar. Jadi masa transisinya agak sedikit turbulence. Karena beliau dibunuh. Ya. Beliau dibunuh di saat beliau sholat subuh ya, oleh seorang Yahudi kafir dari Persia Majusi. Nah, di saat detik-detik beliau mau meninggal dunia, karena dibunuh tidak langsung meninggal dunia, ada beberapa hari beliau sakit karena racun itu dulu. Di saat itu beliau menunjuk untuk menjadi tim formatur, memilih pemimpin setelah beliau meninggal dunia. Jadi beda lagi modelnya. Beliau tunjuk Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu lagi siapa? Ada 7 kalau tidak salah. Tim formatur. Ditetapkan 7 orang itu pilih pemimpin setelah wafat. Tidak lama wafat karena memang racunnya ganas. Ketika beliau wafat, tim formatur ini berkumpul. Yang lain mengundurkan diri karena memang harus dipilih dari 7 ini juga. Tinggal tersisa 3 orang, 4 mengundurkan diri berarti. Tinggal tersisa 3 orang. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tetapi yang lain masih punya suara. Akhirnya dipilih dari yang ada, terpilih Utsman bin Affan. Utsman bin Affan naik menjadi khalifah di usia tidak muda, 70 tahun. Usianya berapa? 70 tahun, usia yang tidak muda. Maka akan ada terlihat perbedaan cara memimpin antara Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan, seolah begitu. Karena Umar bin Khattab memimpin usianya masih 50 tahunan. Usia 50 tahun dan beliau terkenal memiliki ketegasan yang luar biasa di masa mudanya dan memimpin juga masih praktis masa muda kala itu. Maka ketika beliau menjadi pemimpin Amirul Mukminin kala itu tegas luar biasa, gubernurnya diperiksa satu persatu. Ya. Bagaimana beliau mampu untuk meluruskan panglima-panglimanya. Banyak sekali catatan sejarah yang memperlihatkan ketegasan beliau. Begitu berpindah kepada Utsman bin Affan, ketika mulai memimpin usia sudah 70 tahun. Ya, tentu yang muda dengan yang tua rada beda. Ya. Ali bin Abi Thalib saja yang terkenal sebagai singa, ya, ketika muda itu di saat beliau beranjak usianya sudah senja itu sudah berubah, lebih banyak untuk menjadi ahli hikmah lah bahasanya, tidak lagi menjadi pejuang di garis depan yang memegang pedang, padahal dulu beliau tidak ada orang yang ditakuti, setiap pertempuran beliau berada di depan. Tapi akan berbeda ketika beliau menjadi pemimpin, nampak begitu mengayomi. Itu juga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memimpin 12 tahun kurang lebih lama daripada Umar bin Khattab. 12 tahun. Di saat beliau memimpin dengan mengayomi. Kepada gubernurnya juga tidak seperti Umar yang harus begini. Ada sedikit kelebihan harta tambahan saja. Kalau di zaman Umar bin Khattab itu gubernur dicopot. Harta kamu berapa kemarin jadi gubernur? 1 miliar. Sekarang setelah 5 tahun menjabat 2 miliar copot. Emang iya begitu benar. Abu Hurairah, sekelas Abu Hurairah Pak. Ini di saat jadi gubernur Bahrain. Ini Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah jadi gubernur Bahrain, 3 tahun menjadi gubernur Bahrain, kambingnya nambah. Dipanggil sama Umar bin Khattab. Datang ke Madinah. Ada apa wahai Khalifah, Amirul Mukminin? Aku dengar hartamu, kambingmu tambah. Benar? Berapa tambahnya? Sekian, wajar sebenarnya. Wahai Abu Hurairah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, hati-hati dengan harta haram. Langsung Abu Hurairah juga marah. Wahai Amirul Mukminin, mana yang kau maksud haram?
Apakah kambing-kambing, domba-domba ini haram? Ini hasil dari jerih payahku, keringatku. Aku bawa dari Madinah menuju ke sana. Di saat waktu luang aku gembalakan dia. Wajar kalau kambing beranak. Dia punya anak berkembang biak, wajar. Maka sekarang dia ada dan itu halal, tidak sedikit pun aku ambil dari harta kaum muslimin. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Abu Hurairah, aku perintahkan engkau untuk menuju Bahrain bukan untuk ngurusin kambing, tapi untuk ngurusin rakyatku. Maka tetap keputusanku, ambil dari hak yang kau bawa dari Madinah, sisanya kau berikan kepada Baitul Mal. Sama Abu Hurairah diberikan juga. Padahal itu terkenal luar biasa Abu Hurairah itu dengan harta ya. Betul-betul menjaga. Maka ketika selesai periodenya, Umar bin Khattab minta Abu Hurairah jadi gubernur lagi di Bahrain. Abu Hurairah bilang enggak aja. Balik aja ke Madinah. Balik ke Madinah. Datang penduduk dari Syam. Begitu datang sini kamu. Tulis 10 orang paling miskin di negerimu. Ditulis 10 orang paling miskin. Nomor 1 bikin Umar bin Khattab nangis baca nama itu. Siapa ini? Ini gubernur kalian ini? Iya, gubernur kami. Dia nomor 1. Dia orang paling miskin di negeri kami. Masya Allah. Gubernurnya Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab tegas luar biasa. Nah, pindah ke Utsman bin Affan agak berbeda. Utsman bin Affan ngayomin. Gubernur-gubernur lebih seolah seperti anaknya. Karena memang usianya berbeda jauh. Ya, daerah-daerah juga sudah semakin luas. Zamannya Utsman bin Affan itu, panjang dari kekhalifahan ini kurang lebih 9 juta kilometer. Untuk gampangnya Indonesia ini 1,5 kilometer. Kurang lebih ya, dari Aceh sampai Merauke. Berarti kalau 9 juta berapa kalinya Indonesia? Berapa kalinya Indonesia? Hah? 1,5 mungkin kurang lebih sekitar berapa? 5 ya, 5 kalinya ya, atau 6 kalinya. 6 kalinya Indonesia. Zamannya Utsman bin Affan. Penduduk kala itu kaum muslimin sudah kurang lebih 55 juta. Kala itu kaum muslimin itu udah banyak, 55 juta masa itu. 1400 tahun yang lalu. Ya. Sudah sampai daerah Asia Tengah, Trans countries. Dan hampir seluruhnya itu bahasanya awalnya berbeda. Levan saja yang dirubah menjadi Syam, nama asalnya di zaman Romawi Levan. Itu bahasanya sudah beda, bahasa Romawi, bahasa Arami. Pindah ke Persia, bahasanya sudah Persia. Irak, Iran dulu bahasanya Persia. Pindah ke Asia Tengah, bangsanya udah lain lagi, bahasanya bahasa Turk, bahasa Mongol, bahasa. Pindah ke Afrika, kala itu Mesir bahasanya belum Arab dulu. Mesir masih bahasa ya Kipti. Bagaimana Jazair, Tunus, bahasa Berber sampai di Maroko, bahasanya berbagai macam ras suku bangsa. Maka tentu harus lebih soft. Dan itulah dia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Memimpin dengan baik, bahkan di zamannya juga relatif ya. Islam ini betul-betul yang dirasakan hanya kenyamanan, kedamaian, ketenangan. Maka banyak sekali orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan terkadang tempat-tempat itu tempat-tempat yang tidak dibuka dengan futuhat atau tidak dibuka dengan peperangan. 12 tahun beliau menjadi pemimpin. Meninggal dunia sama. Akhir hidup beliau dibunuh oleh para pemberontak yang sengaja dihembuskan oleh mereka-mereka yang daerahnya dikalahkan oleh kaum muslimin sejak zamannya Umar bin Khattab. Datang dari Persia, datang dari Mesir, datang dari Syam. Tentu di belakangnya kita tahu siapa. Pemberontak-pemberontak yang dia itu baru saja memeluk Islam dan tidak kenal tentang agama ini dengan baik, dihembusi dengan berbagai macam bentuk propaganda, akhirnya termakan provokasi berangkat menuju ke Madinah, kumpul mereka semua dengan skenario yang sudah dibikin oleh musuh,
Di masa haji kala itu, sebagian besar kaum muslimin sedang berada di Mekah untuk melaksanakan haji, tragedi itu terjadi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu syahid. Lebih turbulens lagi nih dengan pergantian dibanding dengan Umar bin Khattab. Karena kondisinya sedang chaos, sehingga diganti kala itu dengan pergantian yang membuat atau menyisakan konflik. Utsman bin Affan meninggal dunia, orang-orang yang ada di sana kala itu meminta, yang paling senior di sana ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diminta dibaiat untuk menjadi khalifah. Kala itu Ali nggak mau karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Bagaimana ini kondisi seperti ini? Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang banyak berhaji, kok tiba-tiba saya diminta untuk menjadi khalifah. Wah, sulit. Tapi pemberontak-pemberontak itu ya dengan skenario yang memang sudah disusun oleh mereka akhirnya memaksa supaya tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak, maka Ali kala itu menerima. Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin kurang lebih 5 tahun penuh dengan penuh dengan masa di mana beliau harus menjalaninya dengan sulit, sangat sulit. Belum lagi rongrongan dari pemberontak, belum lagi para sahabat yang masih berselisih faham. Ali bin Abi Thalib berusaha untuk meluruskan pandangan-pandangan yang salah itu tadi. Sehingga banyak terjadi peperangan di antara sahabat pada masanya. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, ya, ada perang ini dan lain sebagainya. Allah takdirkan beliau memimpin penuh dengan konflik. Tetapi tentu konflik ini juga pelajaran buat kita sebagai kaum muslim. Agar lebih berhati-hati dan harus mampu untuk menjaga stabilitas ya, sehingga persatuan dan kesatuan ini menjadi benteng utama. Kita tidak bicara itu, ini hanya mukadimah saja untuk menuju kepada Bani Umayyah. Setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh syahid di Kufah, beliau meninggal tidak di Madinah karena beliaulah Amirul Mukminin, khalifah pertama yang memindahkan ibu kota dari Madinah menuju ke Kufah. Dipindahkan ke Kufah. Sampai di Kufah, beliau membuat ibu kota, ya, karena kala itu ingin lebih menuju ke dekat titik konflik, supaya bisa diselesaikan dengan cepat permasalahan yang ada. Madinah sudah aman, Mekah sudah aman, maka beliau bergerak menuju ke Kufah. Di sana ada Damaskus, yang kala itu Muawiyah ibn Abi Sufyan menggantikan saudaranya Yazid ibn Abi Sufyan, yang di masa Umar bin Khattab, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman menjadi gubernur-gubernur di sana. Yang kala itu karena punya hubungan darah dengan Utsman bin Affan, masih satu kakek, ya, menuntut agar Ali bin Abi Thalib segera menghukum Qisas yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi kala itu bukan tidak mau Ali bin Abi Thalib, tapi melihat waktu yang pas supaya memang betul-betul hukuman itu adil. Tapi oleh beberapa sahabat yang berada di Syam kala itu dianggap lambat. Maka bergerak mendekat ke sana, tapi ternyata cerita lain. Ada orang kelompok yang tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib maupun dengan Muawiyah. Mereka melancarkan misi untuk membunuh, ya. Membunuh Ali radhiyallahu anhu terlaksana. Orang yang diminta untuk membunuhnya berhasil, tetapi Muawiyah tidak terjadi karena di hari sholat subuh yang ditentukan diagendakan untuk membunuh Muawiyah sakit, sehingga tidak sholat bersama kaum muslimin di masjid, sehingga pembunuhan itu tidak terjadi. Nanti ada beberapa gubernur juga yang diminta untuk dibunuh kala itu, ada beberapa juga yang terlaksana di hari yang sama. Nah, ketika Ali ibn Abi Thalib meninggal dunia, 70% kaum muslimin membaiat putranya Hasan ibn Ali. Tetapi yang 30% ini bukan jumlah yang tidak punya kekuatan. 70% mayoritas itu ada di Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi.
Tapi 30% ini yang punya kekuatan. Bahasanya militernya di sini. Terjadi perseteruan di antara kedua kubu. Hasan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, cucuku ini akan menjadi pemersatu umat. Sudah kurang lebih 40 tahun sebelum itu, ya, Hasan ini sudah disampaikan oleh Nabi bahwa cucuku yang ini akan menjadi pemersatu umat. Dan betul, Hasan melihat kalau beliau arogan dan ego untuk mempertahankan apa yang sudah diberikan sebagai khalifah, maka akan banyak terjadi pertumpahan darah. Akhirnya beliau memanggil Muawiyah dan meletakkan jabatan kepemimpinan itu kepada Muawiyah. Berpindahlah kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nah, dari sinilah berubah dari catatan pengelompokan sejarah dari Khulafaur Rasyidin. Dari Khulafaur Rasyidin pindah menuju ke dinasti Bani Umayyah. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kok dinasti Bani Umayyah padahal pemimpinnya namanya Muawiyah. Mana ini? Dinasti Muawiyah apa dinasti Umayyah? Dinasti Muawiyah atau dinasti Umayyah? Dinasti Muawiyah atau dinasti Umayyah? Dinasti Umayyah. Karena kalau Muawiyah itu nanti dari jalurnya Muawiyah itu hanya 3 raja saja atau 3 khalifah, 3 Amirul Mukminin, setelahnya nanti dari yang lain. Tapi semuanya mengacu pada Umayyah. Umayyah ini nama seorang tokoh Quraisy, ya, kakek buyut dari Muawiyah, kakek buyut dari Utsman bin Affan, kakek dari Sufyan, ya, Abu Sufyan, ya, Ibn Harb. Ya. Jadi kakeknya, mereka pakai nama kakeknya, Umayyah bin Abdisyams. Umayyah bin Abdisyams. Mereka ambil nama kakeknya, tokoh Quraisy, ya, untuk menjadi nama dinasti mereka. Punya kaitan dengan Nabi Muhammad? Ada tentu, karena Quraisy. Dan dekat. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, sampai di Abdi Manaf. Ketemunya mereka nanti di Abdi Manaf ini, di kakek Nabi yang keberapa berarti? Keempat ya. Abdi Manaf ini punya banyak putra, tapi yang terkenal itu 4 laki-laki. Ini diminta untuk menjadi pemimpin dagang. Siapa saja? Hashim, kakek Nabi, kakek buyut Nabi, Hashim. Ini anak pertamanya. Ya. Orang kepercayaannya Abdi Manaf, Hashim. Lalu Al-Muttalib, lalu Naufal, lalu Abdisyams. Nah, ini yang nanti turunnya ke Umayyah. Ya. Hashim ke bawah Nabi Muhammad SAW. Termasuk nanti dinasti pengganti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ini juga sama nanti ada pada dinasti dari Bani Hashim. Nah, Umayyah ini dari dinasti Bani Abdisyams. Abdisyams punya anak, ya, namanya Umayyah. Umayyah punya anak yang paling terkenal nanti, ya, ada beberapa dari mereka, ya, tapi 2 yang terkenal menjadi orang terkemuka di Quraisy. Ya. Nah, dari situ nanti akhirnya turun sampai ke Abu Sufyan. Abu Sufyan ada nanti anaknya namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Bani Umayyah ini tidak lama, hanya 661 sampai 750. 661 sampai 750, kurang lebih praktis 90 tahun. Ini sebagai muqaddimah. Dari 90 tahun itu ada 14 khalifah. 14 Amirul Mukminin. Mulai dari Muawiyah. Anaknya Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Yazid. Sampai di sini pindah
Dari dinasti Sufyani ke dinasti Marwani. Yang pertama. Pindah ke Marwan ibn Hakam. Ini berarti kotor. Lalu Abdul Malik ibn Marwan. Al-Walid ibn Abdul Malik. Sulaiman ibn Abdul Malik. Pindah sedikit, loncat kepada Umar ibn Abdul Aziz. Yang tidak dari jalur Marwani, tidak dari jalur Sufyan. Ya, tapi dikelompokkan dari jalur Sufyan. Pindah lagi nanti ke Yazid ibn Abdul Malik. Ya. Setelah itu nanti baru pemimpin setelahnya, setelah Hisham bin Abdul Malik, pemimpin ke-11, 12, 13, 14 itu waktunya memimpin jadi raja hanya 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan, paling lama 1 tahun. Setelah itu langsung nyelungsep. Yang terakhir, ya, khalifah terakhir itu hilang, sama sekali kalah ketika mendapat tekanan dan serangan dari dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Umayyah ini, Bapak dan Ibu sekalian, banyak dari penulis sejarah yang mencoba untuk apa ya bahasanya. Saya tidak tahu, kalau misalkan saya tanya ke Bapak Ibu, kalau tanya tentang dinasti Bani Umayyah, itu yang ada dalam pikiran kira-kira apa? Ini untuk melihat tulisan catatan gitu dari sejarah Bani Umayyah apakah benar atau tidak. Kalau kira-kira disebut dinasti Bani Umayyah, itu yang terbetik di pikiran kita, ada tidak? Apa dinasti Bani Umayyah terus yang terbetik di pikiran kita? Apa yang terbetik? Ada yang mau coba sumbang sih? Dinasti Bani Umayyah apa sih ketika ada dinasti Bani Umayyah? Saya Ustaz, apa? Enggak terbetik sama sekali. Itu juga salah satu gitu kan? Kalau tidak terbetik itu salah satu apa? Salah satu penilaian. Artinya kalau tidak terbetik sama sekali di sini berarti kan itu tidak ada sama sekali seolah peran gitu, sehingga tidak ada yang perlu diingat, kan begitu. Kalau dia punya peran pasti diingat. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ditanya tentang dinasti Bani Umayyah, setelah sekian puluh tahun kita berislam ini, apa yang mungkin ada dalam benak kita? Gak usah bicara dalam benak, mungkin apa yang teringatlah dari dinasti Bani Umayyah ini apa kira-kira? Ya silakan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah. Yang terkenal khalifahnya ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hah? Masya Allah, penakluk Andalusia. 2. Pembunuhan Husain. Iya, meninggalnya Husain. 3. Ini udah 3, 4. Ada lagi tidak? Ya. Alhamdulillah nih, 2 positif, alhamdulillah. 2 positif. Tentang khalifahnya, ya, karena ada beberapa khalifah dari dinasti Bani Umayyah itu yang Masya Allah cemerlang luar biasa, anugerah bagi Islam. Salah satunya Umar bin Abdul Aziz, sampai disebut seolah dikelompokkan menjadi Khulafaur Rasyidin. Umar bin Abdul Aziz, saking beliau mampu untuk menjadi pemimpin yang Masya Allah, rahmatan lil alamin. Nanti kita akan bahas ketika kita bahas secara singkat biodata para pemimpinnya, sehingga memang betul-betul ada dalam fikir. Penakluk Andalusia. Kalau kita tahu Spanyol Bapak Ibu, Andalusia itu daratan Iberia ya, itu Spanyol dan Portugal. Alhamdulillah beberapa kali saya menginjakkan kaki di 2 daratan ini. Di daratan Iberia ini. Masya Allah, jejak Islam itu masih bisa terasa sampai sekarang. Dan yang membebaskan tanah Iberia itu dari pendudukan bangsa Frank dan Visigoth yang kala itu memimpin dengan segala macam bentuk kezolimannya, itu adalah kaum muslimin. Dan di masa atau di zamannya kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Gini aja. Nah, kalau mau dilihat dinasti Bani Umayyah ini adalah dinasti terbesar dalam sejarah hidup manusia. Kalau tadi Utsman bin Affan kurang lebih 9
juta kilometer. Dinasti Bani Abbasiyah ini kurang lebih 13 juta kilometer. Paling barat sampai dengan sekarang ini Portugal, Prancis. Prancis dulu ditaklukkan setengahnya oleh dinasti Bani Umayyah. Ya. Sampai di sana. Timur itu sampai India. Bahkan kalau kita lihat buka beberapa sejarah, Perlak itu sudah dari tahun 730-an Masehi ada tanda Islam sudah masuk di sana, Aceh. Ini kalau masuknya di situ berarti itu masuk di zaman dinasti Bani Umayyah. Kalau mau itu dimasukkan sekalian, oke, Aceh. Sampai Perancis, Pak. Timur sampai barat. Selatannya, paling selatan sudah Yaman. Di Jazirah Arab. Utaranya sampai mana? Utaranya sampai hampir menyentuh Moskow. Skala Anatolia sebahagian besar, kurang Bizantium saja, kurang Konstantinopel. Titik kecil. Itu naik ke atas Georgia, Azerbaijan, Armenia. Ya, sekarang lagi perang itu ya. Terus naik ke atas lagi, udah hampir ke pertengahan Rusia, itu paling utara. Itu di zaman dinasti Bani Umayyah. Nah, saya sampaikan begini kenapa? Karena agak sedikit dalam tanda kutip gitu ya. Tidak hormat kita. Ini kan kemarin baru saja ada 10 November itu kan Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawan ini kan pahlawan kita itu dua. Pahlawan bangsa dan negara kita dan pahlawan agama kita. Pahlawan secara teritorial dan pahlawan secara akidah itu yang harus ada. Karena dua-duanya ini pahlawan semua. Pahlawan secara teritorial, pahlawan yang memberikan atau menjaga tumpah darah kita. Pahlawan secara akidah, pahlawan yang menjadi penyebab hidayah itu sampai ke kita. Karena agama itu tidak dibawa dari malaikat Jibril ke Indonesia, tidak. Tapi dibawa oleh pahlawan-pahlawan yang menyampaikannya sampai ke Indonesia. Nah, tidak menghargai jasa pahlawan kalau kita tidak melihat dan tidak mengetahui tentang jejak 90 tahun dari dinasti Bani Umayyah. Sebenarnya nggak adil mau dibilang 90 tahun ya, karena dinasti Bani Umayyah itu runtuh 750 Masehi, itu runtuh hanya di sentral pusat pemerintahan Islam. Tapi berlanjut di Andalusia. Di Andalusia itu sampai 1031. Ya, sampai 1000 lah gampang. Masih berlanjut 250 tahun lagi. Bahkan sampai 300 tahun setelahnya. Karena keturunan Hisham Ibn Abdul Malik Ibn Marwan, ya, cucunya Abdurrahman Ad-Dakhil, ya, itu berhasil untuk melarikan diri di usia belasan tahun itu dan akhirnya sampai ke daratan Iberia dan menjadi pemimpin di sana. Melanjutkan dinasti nenek moyangnya. Maka disebutnya dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Sampai 1000 panjang, ini bukan. Nah, kita perlu tahu jejak kebesarannya itu yang diukir oleh dinasti Bani Umayyah ini besar sekali. Jadi kalau kita tidak memahami tentang kekuatan, tidak memahami tentang jejak besarnya ini, kok kayaknya kita menjadi orang yang dalam tanda kutip seperti anak durhaka kepada orang tuanya. Bahkan mungkin Islam ini salah satunya, angin awalnya sampai ke tanah air itu melalui perjuangannya dinasti Bani Umayyah. Ya kan? Penakluk Andalusia. Dan lain sebagainya, nanti kita coba lihat satu persatu. Ini mengambil dari apa yang ada. Tapi ada satu tadi yang disampaikan itu. Seolah dinasti Bani Umayyah ini oleh orang-orang yang tidak suka, selain nanti dihilangkan dari benak kaum muslimin, supaya tidak ada dalam pelajaran kita itu dinasti Bani Umayyah gitu. Ini satu tujuan utamanya, menghilangkan dinasti Bani Umayyah itu dari benak kaum muslimin. Jadi dia dibuat tidak ingat, tidak tahu tentang dinasti yang menjadi cikal bakal besarnya dakwah. Atau yang kedua, kalau masih ada yang seperti tadi kan, khalifahnya masih bagus ya, kemajuan yang dicapai itu juga banyak ya.
Ada yang memasukkan racun dengan apa? Jelek-jelekin Bani Umayyah. Bani Umayyah lah yang menjadi penyebab hancurnya dua kota suci Mekah Madinah. Karena Bani Umayyah yang datang membawa manjanik dan melempar manjanik ke Ka'bah sehingga setengah bagian Ka'bah itu ambruk. Bani Umayyah lah yang menyebabkan terjadinya peperangan di Karbala sehingga terbunuhlah cucu Nabi Husain radhiyallahu anhu. Bahkan kepalanya terpisah dari badannya. Bani Umayyah lah yang dia menerapkan nepotisme sehingga seolah Arab itu menjadi bangsa kelas 1 dan yang lain itu menjadi kelas sudra. Bani Umayyah lah yang menjadikan pemimpin-pemimpinnya itu hanya keturunan-keturunan dan saudara dekatnya, yang lain itu hanya pembantu-pembantu. Bani Umayyah lah yang membuat negara ini Islam menjadi kacau, kemiskinan di mana-mana. Bani Umayyah yang dikenal dengan para pemimpin-pemimpinnya, khalifah-khalifahnya yang cinta dunia. Banyak di antara mereka mati yang sambil negak khamr. Mati dengan para pelacur. Bani Umayyah lah yang paling tidak cinta dengan keluarga Nabi. Bani Umayyah banyak sekali. Ya, racun dimasukkan. Sehingga orang jadi negatif dengan Bani Umayyah. Padahal Bani Umayyah akan banyak sekali jejak kebesarannya yang luar biasa hadir dalam kehidupan. Nah, tentu ini di latar belakangi kenapa kok Bani Umayyah jadi begitu ya ceritanya. Seolah kok menjadi bahagian daripada sejarah kelam umat Islam. Karena setelah Bani Umayyah itu yang memimpin dinasti Bani Abbasiyah. Nah, ketika dinasti Bani Abbasiyah memimpin, tentu ini lawan politiknya. Ketika memimpin di zaman dinasti Bani Abbasiyah itu pembukuan, penulisan, ya itu mulai berkembang. Ketika diminta untuk menulis tentang sejarah, ada beberapa yang menulis sejarah tentang Bani Umayyah ini dengan sesuatu yang tidak objektif. Itu sebab pertamanya. Sebab keduanya, banyaknya dari musuh Islam yang tidak suka dengan Bani Umayyah. Satu, Syiah Rafidhah. Paling benci. Karena dijaminnya Bani Umayyah ini memang betul-betul di bumi hangus, itu namanya Syiah. Yang kedua, Khawarij. Yang ketiga, Yahudi. Karena Bani Umayyah yang paling getol untuk melanjutkan apa yang dititahkan oleh Umar bin Khattab, mengusir Yahudi. Maka betul-betul Yahudi tidak diberi tempat. Oh, Yahudi mati-matian untuk menjelekkan Bani Umayyah. Orientalis tentu orang-orang yang tidak suka dengan Islam karena memang menginginkan sejarah Islam itu hancur dan tidak ada lagi ceritanya di muka bumi, sehingga kebaikan-kebaikannya itu tidak sempat untuk memotivasi kaum muslimin untuk bangkit kembali. Ya. Itu yang membuat akhirnya Bani Umayyah seolah menjadi dinasti dalam Islam yang dalam tanda kutip gitu ya, menjadi sejarah hitam. Padahal kalau kita lihat justru kebaikan demi kebaikan itu hadir dalam apa yang ada pada dinasti Bani Umayyah. Saya kira cukup sekian karena sudah masuk waktu syuruk ya. Insya Allah nanti kita akan langsung mulai kalau ada kesempatan lagi tentang gambaran umum jejak kebesaran dinasti Bani Umayyah, dan mungkin nanti kita akan masuk pada silsilah para khalifahnya, sehingga diharapkan kita mampu untuk memahami sejarah agama kita ini secara objektif. Tidak ada racun-racun buruk yang masuk yang itu bisa menodai pemahaman tentang sejarah, dan mudah-mudahan juga dengan itu menimbulkan motivasi kepada kita agar kita termasuk bahagian orang yang kembali menggelorakan semangat Islam untuk bisa memimpin peradaban. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Insyaallah, terima kasih Ustaz materi yang telah disampaikan dalam waktu kurang lebih 1 jam ya. Disampaikan ringkasan ya atau pengantar jejak kebesaran dinasti Umayyah, dan ini memang baru pertemuan pertama. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu-ibu, sambil menunggu ada satu yang online Ustaz. Silakan kalau ada yang online. Dari Pak Bai, Assalamualaikum Ustaz, bertanya perihal akar masalah persaingan dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Itu Ustaz. Ya baik.
Apa akar muasal ya, dari persaingan dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah? Insya Allah sih nanti kalau ada kesempatan ketika kita bicara tentang peralihan dari dinasti Bani Umayyah ke Abbasiyah, kita akan detilkan ya. Tapi secara singkat, bagaimana memang dari awal dinasti Bani Umayyah ini identik dengan Umayyah bin Abdi Syams. Sedangkan dinasti Bani Abbasiyah ini identik dengan Bani Hashim. Yang memang secara kedekatan kepada Nabi SAW, dinasti Bani Abbasiyah lebih dekat. Abbasiyah ini dinisbahkan kepada paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dinisbahkannya langsung kepada paman Nabi. Ya tentu dari segi nasab lebih dekat. Nah kala itu kan kita lihat ada konflik di awal antara Umayyah dengan cucu Nabi, Hasan, lalu dengan Husain. Diawali konflik terlebih dahulu dengan Ali bin Abi Thalib. Dari konflik ini sehingga meluas pada konflik politik. Yang seolah dinasti Bani Abbasiyah nanti di akhir merasa bahwa beliau yang lebih cakap untuk bisa menjadi pemimpin kaum muslim. Dan memang nanti di detik-detik akhir dinasti Bani Umayyah, pemimpin-pemimpin Bani Umayyah ini memang sudah tidak layak untuk menjadi pemimpin. Dan bersamaan dengan itu, dinasti Bani Abbasiyah memiliki pemimpin-pemimpin yang sedang betul-betul berjaya. Jadi antar sebab ini dan sebab yang ini akhirnya bersatu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Bani Abbasiyah ya, menggantikan Bani Umayyah. Tapi latar belakangnya awalnya berasas pada ketidakpuasan Bani Abbasiyah terhadap kepemimpinan Bani Umayyah yang dirasa kala itu begitu lemah. Ini kalau kita mau ambil positifnya. Sehingga kalau masih dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang lemah ini, nah, nanti takutnya justru akan berdampak atau berefek negatif kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Maka seolah mau tidak mau harus diambil alih supaya keberlangsungan Islam tetap hadir. Kurang lebih begitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oh, mungkin terakhir dari saya, Ya, silakan. Mungkin sudah disinggung juga masalah mungkin yang termasuk ditanyakan dari dinasti Umayyah itu masalah pewarisan kekuasaan yang memakai sistem kerajaan itu, maksudnya turun ke anaknya yang dimulai oleh Yazid bin Muawiyah. Dan itu katanya itu meniru sistem Persia Romawi yang memang seperti itu. Ya. Mana tuh Ustaz ini ya, ada pandangan syariahnya seperti apa Ustaz? Ya. Jadi kala itu Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin di perbatasan dengan Romawi ya, Bizantium. Dan memimpin tidak sebentar, 20 tahun. Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjadi khalifah itu 20 tahun. Dan memang Muawiyah bin Abi Sufyan ini seperti saudaranya Yazid bin Abi Sufyan, punya kemampuan dalam memimpin itu luar biasa. Nah, sama-sama panglima kan. Hanya memang kalau Yazid ini panglima dari zamannya Nabi SAW, dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar. Ya. Beliau menjadi pemimpin dan diminta untuk menjadi gubernur di Syam. Muawiyah saudaranya itu juga sama, punya kecerdasan dan kepiawaian dalam memimpin. Lalu dilihat yang ada. Oh ternyata begini. Ini sekali lagi saya mau mencoba untuk mengambil positifnya ya. Dia melihat negara-negara besar yang pernah ada itu, namanya pemimpin disiapkan jauh-jauh hari supaya tidak jadi karbitan. Maka dia melihat, kalau nanti saya meninggal dunia, pemimpinnya belum tahu siapa, Islam ini sudah terlalu besar ini. 12 juta kilometer. Hampir 8 kalinya Indonesia besar. Dengan jumlah kekayaan yang harus dikelola apa segala macam, maka harus punya orang yang tangguh. Orang yang tangguh tidak bisa begitu sehari terpilih sehari, sulit. Maka seolah mengadopsi benar apa yang ada pada dinasti yang pernah memimpin itu, imperium yang pernah memimpin dunia ini memang harus dipersiapkan. Maka dia mencoba untuk mengambil itu. Saya mempersiapkan anak saya Yazid dan saya siap untuk mempertanggungjawabkan bahwa anak saya mampu. Dan saya belum melihat yang lain itu yang bisa memiliki kemampuan. Maka langsung dinisbahkan atau dinobatkan anaknya. Walaupun nanti ini turun ke anak,
Yazid turun ke anak Muawiyah, tapi setelah itu tidak mutlak turun ke anak. Makanya nanti setelah dari Yazid dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, ini sampai di khalifah ketiga ya. Khalifah keempat Marwan ibn Hakam. Khalifah kelima anaknya masih Abdul Malik ibn Marwan. Tapi khalifah keenam udah bukan anaknya Abdul Malik, tapi saudaranya. Ya kan? Saudaranya terlebih dahulu, Sulaiman ibn Abdul Malik. Nanti ke saudara jauhnya lagi, Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini nggak melulu turun ke anak. Ya, dia monarkinya bukan monarki yang turun ke anak, anak turun ke anak, anak turun ke anak, tidak. Dia monarki bebas dari anak, bisa nanti ke saudara, bisa kemana, karena nanti ada istilahnya syuronya, majelis syuro. Itu yang akan menentukan ya, siapa pengganti setelah kematian sang khalifah atau sang Amirul Mukminin. Maka nanti ini bisa lari ke sini, ini bisa lari ke sini, ini bisa lari ke sini. Begitu kurang lebih. Ya. Jadi tidak termakan oleh apa yang ada pada Persia dan Romawi semata, tidak. Tetapi memang ada yang dilihat. Dan terbukti setelah itu juga dinasti Bani Abbasiyah mengambil hal yang sama. Mengambil hal yang sama yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya juga mengambil hal yang sama. Dan itu juga terkait dengan yang disampaikan Ustaz tadi, karena dari Rasulullah sendiri tidak menentukan pakem seperti apa peralihan kepemimpinan. Makanya dalam hal kepemimpinan tidak bisa dibenarkan tapi tidak bisa disalahkan. Karena memang Nabi tidak memberikan satu asas. Kecuali kalau hadisnya jelas, sharih ya. Kalian dalam memilih pemimpin harus A, harus B, harus C. Nah kalau ada dalil yang begitu, maka begitu menyelisihi langsung dibilang salah. Tapi ternyata tidak. Kalau kita mau mengambil Khulafaur Rasyidin, yang 4 ini juga pemilihannya beda-beda. Abu Bakar As-Siddiq langsung nunjuk. Walau bukan anaknya, tapi modelnya kan intinya sama. Langsung ditunjuk dan harus menjadi pengganti. Yang kedua Umar bin Khattab dipanggil beberapa orang, syura, pilih setelah. Yang ketiga, ya pilihan rakyat. Kala itu orang-orang yang ada di Madinah memilih Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin. Begitu kurang lebih. Baik, karena keterbatasan waktu juga dan tidak ada penanya lagi. Tapi kalau masih ada pertanyaan, bisa setelah ini juga kita tutup kajian kita. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa.